Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita belajar, akan lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk anak-anak ibu, silahkan isi absensi di Google Classroom di kelas kita dengan cara menulis nama lengkap di kolom komentar. Kemudian, ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatan serta selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, serta tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang paling mendesak. Kemudian, materi yang akan kita pelajari hari ini ialah tentang operasi bentuk aljabar, bagian perkalian dan pembagian. Tujuannya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang operasi bentuk aljabar, bagian perkalian dan pembagian. Kemudian, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar, bagian perkalian dan pembagian. Kemudian, materinya sudah ibu kirimkan di Google Classroom berbentuk video pembelajaran. Ibu harap anak-anak bisa melihat dan memahami video pembelajaran yang telah ibu buat. Selamat pagi anak-anak ibu. Berikut penjelasan dari materi tentang bentuk aljabar. Semoga anak-anak ibu bisa mengerti dan paham dari materi yang akan ibu jelaskan. Nah, kali ini kita belajar tentang operasi bentuk aljabar. Bagian perkalian dan pembagian. Nah, pertama kita akan membahas tentang perkalian dalam bentuk aljabar. Di dalam perkalian bentuk aljabar dibagi ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama yaitu perkalian suatu bilangan dengan suku 2 dan suku 3. Nah, yang pertama yaitu perkalian suatu bilangan dengan suku 2 dan suku 3. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk sembarang bilangan X, Y, dan K selalu berlaku. Yang pertama, X
dalam kurung atau dikali X tambah K itu sama dengan X kuadrat tambah K kali X. Yang kedua, yang untuk suku tiganya, X dikali dengan X tambah Y tambah K itu sama dengan X kuadrat tambah XY tambah KX. Nah, dari ini kan bentuk perkalian nih, X dikali X tambah K menjadi seperti ini, menjadi penjumlahan ini, baik suku 2 maupun suku 3 ini dinamakan dengan menjabarkan bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan yang dinamakan dengan menjabarkan. Contohnya seperti misal X dikali 3X tambah 5. Nah, ini kan perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Menggunakan cara yang tadi, kita harus menjabarkan ini menjadi bentuk penjumlahan. Yaitu pertama caranya kita kalikan ini nih ke dalam, masing-masing ke dalam. X dikali 3X hasilnya 3X kuadrat. X dikali 5 ini kan tambah nih, kita tambah X dikali 5 menjadi 5X. Misal contoh yang suku 3, misalnya 2X dikali 3X ditambah Y ditambah 10 misalnya. Sama seperti contoh yang pertama, kita harus mengalihkan suatu bilangan ini ke dalam masing-masing yang ada di dalam kurung. 2X dikali 3X berarti 6X kuadrat. 2X dikali Y menjadi 2XY. Kemudian 2X dikali 10 berarti 20X. Nah, di dalam perkalian dia tidak sama dengan penjumlahan. Maksudnya tidak mempunyai syarat dia harus sejenis atau tidak. Karena perkalian itu bisa dioperasikan ke dalam semua suku. Misal ini sukunya 2X bisa dikalikan dengan Y yang mempunyai variabel yang berbeda. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk yang kedua. Nah, dalam perkalian suku 2 dengan suku 2 ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara pertama, menggunakan hukum distributif. Yang pertama, menggunakan hukum distributif. Hukum distributif ini seperti ini. X tambah A ditambah X tambah B sama X tambah X tambah B.
Jika ada X ditambah A dikalikan dengan X tambah B, ini dapat dijabarkan seperti X dikali X tambah B ditambah A dikali X tambah B. Contohnya, misal jika 5X ditambah 2 dikali 3X tambah Y 4. Nah, jika ada soal kayak gini, kita dapat menyelesaikan dengan hukum distributif ini. Caranya, jadi 5X dikali 3X tambah 4 ditambah 2 dikali 3X tambah 4. Hasilnya kita kalikan masing-masing ke dalam. 5X dikali 3X yaitu 15X kuadrat. 5X ditambah 4 berarti 20X. Kemudian sama seperti yang ini, 2X nya dikali ke dalam ke masing-masing suku. 2 kali 3X jadi 6X. 2 ditambah 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, ini masih bisa kita operasikan lagi karena masih ada suku yang sama, yaitu 20X ditambah 6X jadi 26X. Jadi hasilnya itu 15X kuadrat ditambah 26X ditambah 8. Kemudian Ibu akan berikan contoh yang kedua. Misal X ditambah 4 dikali dengan 8X dikurang 10 misalnya. Nah, jika ada perkalian bentuk aljabar seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan hukum distributif tadi, yaitu dengan cara ini kan X dikali ini 8X dikurang 10 ditambah 4 dikali 8X kurang 10. Nah, kita kalikan ke dalam. 8X dikali 8X 8X kuadrat. X dikali 10, karena ini minus jadi X dikali min 10 berarti min 10X. Jangan lupa tanda. Kemudian 4 dikali 8X 32X. 4 dikali min 10 min 40. Nah, karena masih ada suku yang sama, kita operasikan lagi. Min 10X ditambah 32X berarti 22X dikurang 40. Kemudian cara selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan skema. Kalian
suku 2 dengan suku 2 dapat dijabarkan dengan menggunakan skema seperti ini. Nah, caranya kalau menggunakan skema yaitu ini X ini dikali pertama sama X, kemudian dikalikan lagi dengan yang B. Yang X sudah selesai, kemudian yang A lagi. A dikalikan dengan X. Kemudian yang A dikalikan juga dengan yang B. Maka ini skema 1, 2, 3, dan 4. Jadi bentuk ini sama dengan X dikali X tambah X kali B tambah A dikali X, kemudian ditambah A kali Kita masuk ke contoh soal. Misal ada contoh soal (25x tambah 3 dikali dengan 4x ditambah 5. Nah, penyelesaiannya menggunakan skema, berarti 25x dikali 4x, kemudian 25x dikali 5, selanjutnya 3 dikali 4x, kemudian 3 dikali 5. Nah, baru dikalikan masing-masing. 25x kali 4x, 25 kali 4 berarti 100. X kali x, x kuadrat, 100x kuadrat. Kemudian 25x dikali 5, 125x, tambah 3 dikali 4x, 12x, tambah 3 kali 5, 15. Nah, karena masih ada suku yang sama, berarti masih bisa diselesaikan. 100x kuadrat, 125 ditambah 12 berarti 137x ditambah 15. Seperti ini cara penyelesaian menggunakan skema. Misal contoh yang kedua yaitu 2x kuadrat tambah 7x dikurang 15 dibagi x tambah 5 misalnya. Nah, pertama ini dulu ya, 2x kuadrat dibagi x berapa, atau cara lainnya x kali berapa yang hasilnya 2x kuadrat, yaitu 2x. 2x kali x kan hasilnya 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 5 berarti 10x kurang 2x kuadrat kurang 2x kuadrat kan 0. Kemudian 7x dikurang 10x berarti min 3x. Min 15 nya turun. Nah, kemudian
min 3x dibagi x, atau x kali berapa yang hasilnya min 3x. Kira-kira berapa? Min 3 ya, kurang 3. Karena min 3 dikali x hasilnya min 3x. Kurang min 3 dikali 5, min 15. Kurang min 3x dikurang min 3x 0. Min 15 dikurang min 15 juga 0. Jadi 2x kuadrat tambah 7x dikurang 15 dibagi x tambah 5 hasilnya 2x dikurang 3. Caranya ini sama seperti kalau kita membagikan angka-angka biasa, misal 220 dibagi 10 misalnya, kan sama caranya. Kalau kita mencari itu sama bagaimana cara kita mencari hasil pembagian dari bentuk aljabar. Jadi hanya sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga anak-anak ibu bisa mengerti dan memahami apa yang telah ibu jelaskan, yaitu tentang operasi bentuk aljabar bagian perkalian dan pembagian. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke pembagian bentuk aljabar. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar ini caranya sama kayak pembagian angka biasa. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal saja. Contohnya misal x kuadrat ditambah 5x dikurang 300 dibagi x tambah 20. Caranya kita bisa seperti pembagian biasa, yaitu tadi kan x kuadrat ditambah 5x dikurang 300 dibagi x tambah 20. Pertama kan ini dulu yang dibagi, x kuadrat dibagi x, artinya x kali berapa, x kali apa yang hasilnya x kuadrat, yaitu x kali x kan x kuadrat, berarti x kuadrat kemudian 20 kali x tambah 20x kurangkan x kuadrat kurang x kuadrat 0. 5x dikurang 20x berarti min 15x. Yang ini turun. Nah, min 15x dibagi x berarti x kali berapa yang hasilnya 15x ya, min 15x, yaitu min 15. Min 15 kali x kan min 15x, terus min 15 kali 20 berarti kita cari ya, 20 kali 15 kosong 10 300 ya, dikurang 300, maka hasilnya 0, 0. Jadi x kuadrat tambah 5x dikurang 300 dibagi x tambah 20 hasilnya x kurang 15. Misal nih ada contoh yang kedua.
Baiklah, apakah anak-anak semua sudah melihat video pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi? Apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang video yang telah Ibu berikan tadi, Ibu telah memberikan soal uraian yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan anak-anak lihat dan kerjakan, serta kumpulkan sesuai waktu yang telah Ibu berikan. Kemudian, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang operasi bentuk aljabar, bagian perkalian dan pembagian. Nah, di dalam perkalian bentuk aljabar, kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada cara menjabarkan, kemudian menggunakan hukum distributif, dan yang ketiga menggunakan skema. Selanjutnya, untuk pembagian bentuk aljabar dapat dilakukan penyelesaiannya menggunakan cara-cara biasa. Maksudnya cara-cara biasa yaitu sama seperti kita membagi bilangan-bilangan seperti 200 dibagi 10. Caranya sama seperti itu. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.